Halo teman-teman, selamat datang di update Timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023 di Qatar. Dan pertandingan perdana Timnas Indonesia versus Timnas Irak berakhir dengan kekalahan Timnas Indonesia 3-1 atas Timnas Irak. Ya, lagi-lagi Timnas Indonesia mampu ditaklukkan oleh Timnas Irak. Ya, kali ini walaupun dengan skor yang berbeda 3-1, teman-teman. Walaupun begitu, mungkin teman-teman juga merasakan bahwa setiap kali kita menonton Timnas Indonesia, entah kenapa selalu ada rasa yang tidak bisa dijelaskan, yang mengesankan, yang membanggakan, entah rasa apa itu, tapi selalu ada rasa gugup dan tidak bisa dijelaskan setiap kali kita menonton Timnas Indonesia. Yang walaupun Timnas Indonesia kalah, tapi rasa itu tetap kembali setiap kali kita menonton Timnas Indonesia. Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Irak. Dan menurut saya, hasil dari pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Irak ini di luar ekspektasi dari Coach Sintayong. Karena sebelumnya di konferensi pers sebelum pertandingan, Coach Sintayong menargetkan Timnas Indonesia bakalan dapat mengantongi 4 poin di fase grup ini, teman-teman. Itu target dari Coach Sintayong. Dan saya rasa kali ini pertandingan melawan Timnas Irak adalah di luar dari ekspektasi Coach Sintayong. Dan menurut saya Coach Sintayong menargetkan draw ketika melawan Timnas Irak. Itu bisa dilihat dari ekspresi Coach Sintayong ketika pertandingan berlangsung ya teman-teman. Dan sempat disorot juga oleh kamera gitu. Dan menurut saya ya hasil yang sedikit mengecewakan, tapi juga ada yang menggembirakan karena dari segi permainan pemain-pemain Timnas Indonesia ada sedikit sekali kemajuan. Ada yang berbeda dari permainan Timnas Indonesia di sebelum-sebelumnya gitu teman-teman. Setidaknya ada sedikit kemajuan bagi permainan Timnas Indonesia. Gitu teman-teman ya. Namun yang mengecewakan adalah masih ada individual error yang dilakukan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia, terutama pemain belakang Timnas Indonesia. Begitu teman-teman. Ada kesalahan-kesalahan elementer yang tidak diperlukan sebenarnya yang dilakukan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia, khususnya pemain belakang gitu teman-teman. Dan seperti yang kita lihat, Coach Sintayong menurunkan formasi 3-4-3 ya. 3-4-3 yang formasi yang diturunkan oleh Coach Sintayong. Dengan opsi bahwa formasi ini akan berubah menjadi 5-4-1 dengan menggantungkan Rafael Struijk di depan. Dan juga bisa ada opsi Marcelino yang digantung. Dengan rotasi-rotasi seperti itu ya teman-teman. Dan terbukti bahwa strategi Coach Sintayong itu berjalan ketika babak pertama. Sangat-sangat berjalan teman-teman. Menurut pandangan saya, strategi dari Coach Sintayong di babak pertama itu sangat bagus. Namun sayangnya kita kebobolan duluan. Itu juga akibat dari individual error yang dilakukan oleh pemain belakang. Gitu teman-teman. Dan kita mampu untuk membalas di menit menit ke 37 lewat Marcelino Ferdinand. Dan itu juga berkat skill dari Yakub Sayuri. Dan saya rasa gol itu bukan gol keberuntungan ya teman-teman. Itu gol yang sangat epic menurut saya.
yang sangat-sangat bagus begitu, dengan memanfaatkan peluang yang dibuat oleh Yakub Sayuri. Dan salut ya, salutnya tentunya bukan buat Marcelino saja, tapi lebih spesial buat Yakub Sayuri yang berhasil menembus pertahanan belakang pemain timnas Irak begitu teman-teman. Namun yang disayangkan ketika pemain-pemain belakang masih melakukan kesalahan-kesalahan elementer, individual error, itu yang ya sering kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Namun kali ini bukan dilakukan oleh Ivan Jenner, tapi lebih ke Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Asnawi pun tidak kelihatan kali ini. Asnawi sangat-sangat tidak kelihatan, sehingga membuat Yakub Sayuri harus pulang balik ya, harus pulang balik dari depan ke belakang, harus pulang balik dari depan ke belakang begitu, terus membantu Asnawi, sehingga kita bisa lihat di babak kedua Yakub Sayuri sedikit kelelahan teman-teman ya. Dan di sisi kanan timnas Indonesia juga mengalami kelelahan seperti Rizky Ridho juga mengalami kelelahan. Ini merupakan akibat dari tidak performnya seorang Asnawi Mangku Alam. Dan benar saja itu langsung diganti oleh Coach Sintayong, diganti dengan Sandy Walsh gitu teman-teman. Namun tetap saja ya, sisi kanan dari timnas Indonesia seperti Yakub Sayuri itu mengalami kelelahan. Terlihat dari permainan di babak kedua, Yakub Sayuri mulai menurun gitu teman-teman, karena di babak pertama harus turun naik membantu Asnawi. Dan ada koreksi sedikit dari pemain-pemain belakang timnas Indonesia seperti Asnawi Mangku Alam dan Arhan Pratama yang kurang perform. Dan Elkan Bagot juga seperti kelihatan ya, mungkin kita semua ketahui bahwa Elkan Bagot kalah di speed. Secara speed dia kalah, sehingga seringkali diajak sprint oleh striker-striker dari timnas Irak gitu teman-teman. Dan Elkan Bagot sering kewalahan di belakang. Syukur saja ada Jordi Ahmad yang performanya cukup bagus kali ini, dan Justin Hubner dan Jordi Ahmad yang menurut saya di pertandingan kali ini sangat bagus dan sangat-sangat kelihatan perannya untuk timnas Indonesia kali ini. Begitu teman-teman ya. Ya, bagaimanapun pertandingan timnas Indonesia di babak pertama menurut saya sangat-sangat bagus. Sangat-sangat enak ditonton. Namun sayangnya di babak kedua, entah kenapa, entah apa yang terjadi, entah ada pengaruh ketinggalan 2-1, namun performa di timnas Indonesia di babak kedua sangat-sangat menurun teman-teman menurut saya. Sehingga bola-bola pendek sudah tidak terlihat lagi begitu. Dan walaupun dimasukkan pemain pengganti seperti Witan Sulaiman, Derajat, dan Kambuaya, juga Mark Locke, itu tidak dapat menaikkan performa timnas Indonesia. Dan menurut pandangan saya bahwa pemain-pemain timnas, ada beberapa pemain timnas yang mengalami seperti demam panggung begitu. Ya, demam panggung. Ada Witan Sulaiman yang masuk tapi di bawah performa. Dan ada Marcelino di menit-menit awal kelihatannya dia mengalami demam panggung gitu teman-teman. Ya, itu menurut saya ya. Jadi Marcelino tuh kelihatan di menit-menit awal babak pertama, tapi setelah itu dia mampu dengan cepat untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah, dari sini ini masih membuktikan bahwa mental pemain-pemain Indonesia itu masih belum cukup ya teman-teman.
sudah ada tapi masih belum cukup gitu. Butuh mental yang kuat untuk mengikuti Piala Asia ini teman-teman, karena Piala Asia ini diikuti oleh tim-tim besar gitu, sehingga apalagi event Piala Asia ini kelasnya sudah sangat tinggi itu teman-teman, sehingga perlu mental pemain-pemain timnas yang mental yang kokoh, mental yang kuat begitu teman-teman, sehingga tidak mengalami demam panggung ya. Seperti yang saya lihat di menit-menit awal bagus, tapi sedikit mengalami demam panggung ini para pemain-pemain timnas. Dari segi peluang memang di lini depan kita kurang memanfaatkan efektivitas peluang gitu teman-teman, karena apalagi beberapa peluang yang didapat oleh Marcelino tidak mampu dikonversi menjadi gol. Ada juga peluang yang didapat oleh Rafael Struijk tidak mampu juga dikonversi menjadi gol. Dan di babak pertama kita hampir memiliki kurang lebih 2-3 peluang yang tidak mampu dikonversi menjadi gol. Nah, di babak kedua ya ada 1 atau 2 peluang ya yang tidak mampu juga dikonversi menjadi gol, terlebih oleh Marcelino Ferdinand yang ketika mendapat bola di depan gawang dia salah mengontrol gitu teman-teman di babak kedua itu, sehingga kita di lini depan masih perlu dikoreksi oleh Coach Sintayong karena mengalami kurang memanfaatkan kesempatan, kurang memanfaatkan peluang dengan baik gitu teman-teman. Dan perlu dikoreksi juga oleh Coach Sintayong bahwa pemain-pemain penggantinya seperti Ricky Kambuaya yang sangat di luar ekspektasinya gitu teman-teman, bermain terlalu lambat, apalagi Mark Klok masuk di babak kedua tapi tidak membawa efek, malah banyak kesalahan-kesalahan, banyak individual error yang dilakukan oleh Mark Klok, dan dia pun melakukan pelanggaran yang buat saya sih tidak perlu dilakukan oleh seorang Mark Klok. Itulah yang perlu dikoreksi oleh Coach Sintayong, dan saya rasa harmonisasi antar pemain juga perlu diperkuat lagi begitu, sehingga ketika melawan Timnas Vietnam tanggal 19 nanti ya. Tanggal 19 Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam dan harusnya kita dapat memenangkan pertandingan tersebut. Dan bisa membawa 3 poin gitu. Sehingga kita hanya PR kita tinggal ketika melawan Jepang. Apakah kita bisa menandingi permainan Jepang atau tidak, itu kita akan lihat nantinya. Tapi menurut saya, kita seharusnya bisa menang melawan Vietnam. Terlepas dari Vietnam kemarin bermain bagus ketika melawan Jepang, teman-teman. Namun, harusnya kita bisa melawan Vietnam dan membawa 3 poin ketika melawan Vietnam. Karena apa? Karena kita harus membuktikan bahwa kita bukan tim yang pantas diremehkan. Begitu teman-teman ya. Ini adalah tugas Sintayong untuk membuktikan semua itu. Membuktikan hasil dari latihannya selama ini, membuktikan bahwa dia bisa membawa timnas sesuai dengan janjinya. Begitu. Jadi pada akhirnya kita tidak pulang dengan tangan kosong, dengan 0. Minimal ya bisa ada poin lah yang kita dapat. Begitu teman-teman ya. Oke, itu saja sedikit update tentang Timnas Indonesia, dan nanti kita akan coba update lagi di pertandingan melawan Vietnam. Oke. Untuk mendapat info terbaru tentang Timnas Indonesia, teman-teman bisa langsung saja ke situs resmi PSSI. Okay, see you on the next video.